Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada ih, kedengaran Pak Salman El Farisi selaku dosen pengampu mata kuliah Jaminan Kualitas Sistem Informasi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 4 Enterprise 01. Jadi kami akan mempresentasikan hasil penerapan AI untuk otomatisasi pembuatan test case pada website Saus Demo menggunakan Python Selenium WebDriver. Sebelumnya, perkenalkan, di sini anggota kelompok 9 terdiri dari Alia Azahra, Rahel Kamila, Sinta, Kotul Aini, Putri Ratna Ningtyas, dan Meila Ayu Zahara. Untuk pembahasan yang akan kita bahas sendiri yaitu pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Sinta. Baik, di sini aku akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi, seiring perkembangannya teknologi, penunjukan kualitas sebuah website itu enggak cuman yang penting bisa jalan aja sekarang gitu. Tapi kita juga harus stabil dan aman juga. Masalahnya kalau kita ngetes website itu secara manual menggunakan tangan kita sendiri, itu kan bakal memakan waktu yang lama dan rawan juga akan terjadinya kesalahan pengetikan typo atau human error. Jadi solusinya ada alat penguji otomatis bernama Selenium WebDriver berdasarkan dari referensi penelitian terdahulu pada website property.io itu pengujian otomatisnya menggunakan Selenium ini itu terbukti eh, 8,454% itu jauh lebih cepat daripada manual. Bahkan lebih hemat RAM dan CPU laptopnya. Jadi, Selenium itu sangat fleksibel dan dia itu juga ngedukung bahasa Python dan cocok juga digunakan di berbagai browser. Nah, inovasi yang kami bawa pada proyek UAS ini adalah kami menggabungkan Selenium dengan teknologi AI. AI ini tuh kami manfaatkan untuk membuat skenario test case atau skenario case yang dan kami menulis codingannya itu secara instan dan cepat juga. Oleh karena itu, kami melalui penelitian ini menerapkan kolaborasi AI dan Python Selenium WebDriver untuk menguji source demo secara otomatis demi mengefisiensi dan akurasi pengujian. Next. Selanjutnya, untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh Alia Zahra. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian kecil ini adalah tingginya resiko human error dalam proses pengujian, juga potensi adanya defect pada perangkat lunak akibat proses pengujian yang dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penelitian kecil ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana pemanfaatan artificial intelligence dapat membantu proses pembuatan dan pengelolaan test case agar pengujian menjadi lebih efisien. Yang kedua, bagaimana penerapan Selenium dan Python dalam otomatisasi pengujian untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pengujian, serta bagaimana hasil implementasi pengujian otomatis menggunakan test case yang dihasilkan dengan bantuan artificial intelligence pada website Demo. Next. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan demonstrasi hasil skenario test case yang dihasilkan oleh generatif AI pada website Saus Demo menggunakan Python Selenium WebDriver akan dijelaskan oleh Tias, Hilwah, dan Meila. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari prompting GPT yang pertama, atau di mana ini tuh proses pemanfaatan AI dalam pembuatan test case dan skrip uji. Nah, di sini tuh AI yang kita gunakan adalah ChatGPT sebagai alat bantu untuk perancangan skenario uji test case-nya. Selain itu juga kita meminta penulisan skrip pemrograman yang nantinya akan digunakan untuk memprogram kodenya di visualisasi Studio Code. Pemrosesan ini menggunakan metode satu persatu dari awal yang dimana kita mendapatkan mengetahui apa yang akan diuji, yaitu mulai dari halaman login, cara memasukkan barang ke keranjang, fitur urutan harga, hingga proses checkout belanja.
Selain itu, di tahapan ini juga mencakup pemahaman tentang gimana caranya instalasi Selenium WebDriver dan PTest yang nantinya akan dijalankan oleh sistem. Prompting melalui ChatGPT ini menghasilkan kode yang kita minta, yaitu 7 skenario secara terpisah. Kemudian dihasilkan menggunakan bahasa pemrograman Python yang kita bantu untuk sistem PTest ini untuk melihat hasil tes berikutnya. Cukup, next. Selanjutnya di sini ada yang pertama itu ada tes login. Gunanya itu untuk menguji proses login menggunakan username dan password yang valid. Hasilnya itu bakal masuk ke halaman produknya. Terus yang kedua ada tes login valid untuk menguji proses login menggunakan username atau password yang tidak valid serta memverifikasi munculnya pesan kesalahan. Nah, itu tuh nanti tuh hasilnya kalau misalkan ini berhasil, dia tuh bakal tetap di halaman si login dan itu tuh bakalan error. Terus selanjutnya ada tes add many product untuk menguji proses penambahan beberapa produk ke dalam keranjang belanja. Hasilnya itu misalkan nanti kita udah nambahin produk, itu tuh nanti tulisan di logo keranjang itu bakalan nambah. Terus ada tes remove item untuk menguji proses penghapusan produk yang telah ditambahkan ke dalam keranjang. Hasilnya itu produk yang tadi udah kita tambahin di keranjang, kalau misalkan dihapus nanti bakalan berkurang. Terus selanjutnya ada tes checkout untuk menguji proses checkout mulai dari pengisian data pelanggan hingga penyelesaian transaksi. Hasilnya itu tuh produk yang tadi kita udah tambahin di keranjang tuh bakalan bisa di checkout gitu, masuk ke halaman checkout. Nah, terus tuh selanjutnya ada di eh tes sort produk itu tuh untuk menguji pengurutan produk berdasarkan harga dari yang termurah ke yang termahal. Nah, itu tuh nanti tuh hasilnya bakal nampilin data-data dari harga yang termurah ke atau yang terendah ke yang paling mahal, tertinggi. Terus selanjutnya terakhir logout untuk menguji proses logout untuk memastikan pengguna itu berhasil keluar dari sistem. Nanti itu hasil itu pengguna bakalan balik lagi ke si halaman login awal. Nah, selanjutnya untuk ngetes semua hasil tes case tadi, kita tuh masuk ke terminal PS Code-nya, ketik PyTest. Nah, ini tuh contoh dari yang tadi. Jadi, kalau misalkan yang tadi itu tuh udah pada kebuka-buka gitu tuh artinya itu udah berhasil. Nah, terus di sini juga kan ada tulisan kan 7 PES yang berarti ketujuh tes case tadi itu udah berhasil dilewati tanpa adanya error. Next. Lalu selanjutnya adalah analisis laporan pengujiannya menggunakan PyTest HTML. Nah, setelah seluruh skenario pengujian ini telah berhasil dijalankan menggunakan PyTest, kita tuh tidak cuma melihat pengujiannya melalui terminal VS Code-nya, tapi juga bisa mengubahnya jadi sebuah laporan visual yang berbentuk website menggunakan PyTest HTML. Yang tujuannya sendiri adalah supaya hasil pengujian ini tuh bisa lebih mudah untuk dibaca, dianalisis sama didokumentasikan. Nah, saat praktikum yang sebelumnya kami itu kan menggunakan Mocha Awesome sebagai alat di pelaporannya. Namun karena pada penelitian ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python, maka kami menggunakan PyTest HTML yang memang lebih sesuai dan terintegrasi PyTest. Nah, setelah sudah tersedia plugin PyTest, min HTML report atau report HTML yang berfungsi untuk mengeksekusi seluruh seluruh file pengujian sekaligus dan secara otomatis menghasilkan laporan dalam format HTML yang disimpan di dalam folder reports dengan nama report HTML.
Izin menambahkan juga, jadi yang kita jalankan sekarang itu adalah proses di mana kita membuat reportnya. Nanti kita bakal melihat apakah report di HTML-nya itu bakal ada apa enggak skenario-nya. Tapi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah sudah proses tersebut sudah selesai, file report HTML-nya ini bisa dibuka melalui browser. Di report ini terlihat bahwa seluruh skenario pengujian memperoleh status yang PES gitu, mulai dari login berhasil, login gagal, penambahan produk ke keranjang, penghapusan produk, check out, pengurutan produk, hingga logout. Nah, selain itu, proses juga selesai dalam waktu sekitar 56 detik, sehingga menunjukkan bahwa pengujian otomatis dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan pengujian manual. Jadi berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Python Selenium WebDriver yang dipadukan dengan Python HTML berhasil mendukung proses pengujian otomatis serta menghasilkan laporan yang lebih terstruktur sehingga memudahkan proses evaluasi hasil pengujian. Next. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir dari presentasi kita kali ini yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi, pemanfaatan ChatGPT terbukti membantu proses pembuatan test case menjadi lebih cepat dan terstruktur. Penggunaan Python, Selenium WebDriver, dan PyTest berhasil mengotomatisasi pengujian pada website Saus Demo dengan seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan dengan hasil 7 pass dan 0 violet dalam waktu sekitar 56 detik atau 7 pengujiannya itu semuanya berhasil dalam waktu 56 detik. Sehingga penerapan AI dan automation testing dinilai untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengujian perangkat lunak. Dan presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.